Bismillahirrahmanirrahim. Menasihatkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengucapkan syukur alhamdulillah pagi hari ini di Jumat hari ini kita masih dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, diberikan banyak sekali nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyempatkan diri hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Kita sampaikan sholawat dan salam kepada uswah dan qudwah kita, teladan kita, junjungan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah seorang rasul penyampai risalah yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Islam. Mubasysyiran wa nazira. Jadi Rasulullah itu memberikan bisyarah, kabar gembira kepada kita akan adanya surga, akan adanya pembalasan terhadap kebaikan setiap orang yang beriman, setiap orang yang melakukan amal soleh, dan nazira juga memberikan peringatan kepada kita akan adanya azab, akan adanya hisab, dan juga akan adanya neraka bagi orang yang melanggar daripada syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah maka sepantasnya lah kita senantiasa menyampaikan sholawat dan salam. Karena berkat daripada upaya yang dilakukan oleh Rasulullah, dakwah sehingga Islam sampai kepada kita, sehingga kita mengetahui risalah yang dibawa oleh Rasulullah tersebut. Kenapa? Karena kita mengetahui hanya dengan mengikuti risalah tersebut, tunjuk hidup tersebut, kita akan mendapatkan kebaikan hidup di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah membahas tentang permodalan syariah dan bagaimana akad yang terbentuk. Maka sebenarnya kita akan membahas tentang bagaimana ketenaga kerjaan. Saya mengambil dari materi yang dibuat oleh Ustadz Dwi Chandra Triyon. Ya. Kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan syirka, ya, jika hendak mengangkat tenaga kerja, maka hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Dengan syarat bahwa tenaga kerja tersebut adalah tenaga kerja yang diangkat oleh perusahaan syirka. Jadi tenaga kerja yang diangkat tidak boleh mewakili salah seorang pengelola atau mudhari. Jika tenaga kerja tersebut kedudukannya mewakili pengelola secara individu, maka akad pengelolaan tersebut secara otomatis akan gugur atau batal. Nah, kenapa? Karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa ketika terjadi akad syirka, maka terjadi akad antara orang yang membawa modal dan orang yang memiliki tenaga atau skill atau keahlian. Sehingga orang yang memiliki skill atau keahlian itu memang dia meleburkan dirinya ke dalam syirka karena keahliannya. Ya. Oleh karena itu, keahliannya tersebut tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Ya. Nah, dalam syirka yang akan terlibat itu adalah orang yang ada di dalam syirka tersebut. Jadi sehingga dia tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.
kemudian apa yang menjadi dalil tentang bolehnya mengangkat orang lain untuk kemudian bekerja di dalam sebuah syirka, itu adalah dalil tentang tenaga kerja. Jadi di dalam Al-Quran, ahum yaksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan atau memanfaatkan sebagian yang lain. Nah, memanfaatkan atau mempergunakan sebagian yang lain itu adalah memanfaatkan tenaganya. Karena memang secara fakta, manusia itu memiliki keahlian yang berbeda, memiliki kekayaan yang berbeda, dan juga memiliki passion yang berbeda. Ya. Ada yang passionnya jadi pengusaha, ada juga yang passionnya ya sudah jadi pekerja saja. Jadi tidak mau ribet dengan berbagai. Karena kalau jadi pengusahanya pasti lebih banyak yang difikirkan. Kemudian di dalam hadis ya, Ana Aisyah radhiyallahu anha wasta'jara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin rajulan min Bani Dil. Ya. Jadi ini kisah ketika Rasulullah hijrah ya. Jadi ketika Rasulullah itu hijrah dari Makkah ke Madinah, itu kan kita baca dalam sirah bahwa Rasul itu menggunakan jalan yang tidak biasa. Jadi kalau kita dari Makkah ke Madinah, Madinah itu di sebelah utara, ya langsung aja ke sebelah utara. Tetapi Nabi karena menghindari kejaran daripada orang-orang kafir, beliau melalui jalan yang tidak biasa dipergunakan oleh orang. Dan jalannya muter ya. Jadi muter ke selatan dulu, baru muter ke utara. Jadi istilahnya kalau kita tuh pakai jalan-jalan tikus, ya, jalan-jalan alternatif. Nah, untuk mengetahui jalan-jalan ini tentu saja perlu orang yang sudah paham jalan-jalan tersebut. Maka disewalah, dipekerjakanlah seorang laki-laki dari Bani Adil. Ya. Nah, kemudian dari Bani Abdi bin Adi sebagai petunjuk jalan, yaitu saat keduanya hijrah. Itu di masa Nabi. Nah, itu hukumnya boleh mempekerjakan orang, bahkan ya, mempekerjakan orang kafir juga hukumnya boleh, baik kita yang mempekerjakan atau kita yang bekerja. Kenapa? Karena Imam Ali itu pernah bekerja menjadi menyiram kebun orang Yahudi dan diupah. Di dalam Al-Quran surat Tolak, fa in ardobna lakum fa'tuhunna ujurahunna. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Nah, ini kalau suami istri sudah bercerai, ya kan? Suami istri sudah bercerai, lalu kemudian anak itu kan nafkahnya tetap kewajiban daripada ayahnya. Nah, tapi kan ayahnya sudah bercerai dengan istrinya, maka si istrilah yang kemudian menyusukan anak tersebut. Nah, tentu saja ketika disusukan itu butuh nutrisi, ya kan? Butuh nutrisi. Nah, si wanita tadi butuh nutrisi, butuh makan. Nah, siapa yang menanggungnya? Maka yang menanggungnya adalah ayahnya. Termasuk kalau si istri tadi itu meminta upah, itu maka harus diberikan upahnya. Karena dia bisa disusui oleh ibu kandungnya atau juga bisa disusukan oleh ibu susuan. Nah, kemudian di dalam Sahih
hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Ibnu Majah, dan dari Abi Hurairah. Salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Jadi 3 orang yang aku musuhi pada hari kiamat. Nah, siapa itu? Rajulun aqta bi ma ghodar. Yaitu orang yang telah memberikan baiat kepada khalifah. Rajulun ba'a rajulun aqta bi summa ghodar. Jadi seorang yang telah baiat khalifah karena aku lalu dia berkhianat. Kemudian rajulun ba'a qura fa'akala samanuhu. Lalu orang yang menjual orang yang merdeka itu sebagai dia memakan harga hasil penjualannya. Wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yufihi ajrahu. Nah, ini yang ketiga ya. Jadi orang yang dimusuhi oleh Nabi pada hari kiamat yang ketiga itu adalah rajulun, seorang laki-laki, istajaro ajiran, yang dia itu mempekerjakan seorang pekerja ajir. Fastaufa minhu, lalu kemudian orang tersebut sudah menunaikan pekerjaannya, tetapi walam yufi ajrahu, lalu dia tidak diberikan upahnya. Nah, ini Rasul yang menjadi musuhnya. Kalau menjadi musuh Nabi, tentu saja menjadi musuh Allah di hari kiamat. Maka ini penting ya untuk diperhatikan bagi siapa saja yang memiliki karyawan. Ya. Jangan sampai sudah bekerja, sudah ditunaikan kewajibannya, lalu kemudian tidak ditunaikan haknya. Ini bahaya ya. Kenapa? Karena Nabi akan menjadi musuh daripada majikan yang tidak membayar upah pekerjaan. Jadi di dalam Islam itu memang begitu ya. Jadi perbuatan-perbuatan kita meskipun itu sifatnya perbuatan dunia itu selalu dikaitkan dengan akhirat. Karena memang dalam pandangan Islam perbuatan yang menghasilkan pahala itu bukan cuma ibadah mahdhur, tapi juga semua aktivitas yang kita lakukan mulai dari bangun sampai tidur itu semua bisa menjadi aktivitas yang menghasilkan ibadah kalau disesuaikan dengan hukum syariat. Maka perlu dipahami hukum syariatnya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian apa itu ketenaga kerjaan? Ya. Al-ijaratu fil lughah. Jadi ijarah secara lughah itu artinya secara bahasa, mustaqum minal ajru. Jadi ijarah itu adalah mustaq. Mustaq itu artinya kata pecahan, kata derivasi, kata turunan dari al-ajru. Nah, apa itu al-ajru? Al-ajru itu huwa al-audu. Yaitu adalah al-audu atau iwat, yaitu upah atau kompensasi atau balasan dari sebuah perbuatan yang sifatnya salah satunya adalah ada upah, intinya begitu. Amma fi syar'i, adapun secara syar'i, fal ijaratu hiya aqdun alal manfaati bi iwadin. Jadi adapun secara istilah syar'i, ijarah itu adalah aqdun alal manfaat, akad atas manfaat. Nah, sekali lagi ijarah itu akadnya atas barang. Jadi kalau akad atas barang itu namanya jual beli ya, dengan harga. Jadi kalau barang ketemu harga itu namanya jual beli. Kalau manfaat ketemu dengan harga atau upah maka disebut sebagai ijarah. Ya, jadi kompensasinya itu kalau barang disebut harga, kalau jasa disebut sebagai upah atau gaji. Jadi aqdun alal manfaati bi iwadin. Jadi akad atas manfaat dengan ada iwat
atau pengganti kompensasi. Karena sudah bekerja, maka ada upah atau gajinya. Atau dengan definisi yang hampir sama, bahwa al-ijarah itu adalah ya tamliku manfaatin bi'iwadin. Jadi memiliki suatu manfaat dengan adanya pengganti atau kompensasi atau iwad. Nah, macam-macam ijarah. Jadi ijarah itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada ijarah untuk manfaat benda atau barang. Jadi manfaatul ain disebut dengan penyewaan. Ya. Jadi ijarul ahyan. Ya. Jadi menyewa daripada sesuatu benda. Misalnya rental mobil. Jadi yang disewa mobilnya. Orangnya nggak ikut. Ya. Penyewaan komputer, penyewaan AC, penyewaan rumah, atau penyewaan orang pesta, kan butuh tenda, penyewaan pesta. Itu adalah yang disewa adalah manfaat bendanya. Ada juga adalah ijarah untuk manfaat daripada sebuah perbuatan. Jadi manfaatul amal. Misalnya kita menggunakan jasa seorang dokter, jasa seorang arsitek, ya. Kemudian katakanlah ada tentor untuk bimbingan belajar atau kursus atau training. Jadi kita memanfaatkan skill daripada seseorang, tetapi amalnya saja, ya. Bukan orang itu secara keseluruhan. Nah, tapi kalau orangnya secara keseluruhan, berarti itu adalah ijarah untuk manfaat orang. Seperti misalnya jasa pembantu rumah tangga. Jadi dia pokoknya kita sewa dia dalam 8 jam, seluruh tenaganya kita minta mencurahkan di suatu pekerjaan. Baik itu khusus, ya, misalnya khusus itu misalnya di suatu pekerjaan tertentu. Khusus itu misalnya di suatu pekerjaan tertentu, misalnya di pabrik, ya, di pabrik itu katakanlah suatu bidang tugas tertentu, ataupun dia berupa sesuatu yang sifatnya umum, ya. Sesuatu yang sifatnya umum itu misalnya pembantu rumah tangga, ya. Jadi kalau pembantu tangga itu kan sesuatu yang sifatnya umum. Atau misalnya jasa buruh, ya. Itu adalah ijarah untuk manfaat orang. Nah, bagaimana supaya ijarah itu menjadi sesuatu yang sah, ya? Maka di dalam Islam itu kita mengenal ada namanya rukun dan syarat, ya. Jadi apa rukun daripada ijaratul ajir? Ya. Jadi rukun daripada ijaratul ajir, yang pertama ada ajir, yaitu pihak yang menjadi tenaga kerja. Nah, yang mau kita bahas ini adalah yang poin ketiga, ya, poin ketiga tadi dari apa? Jadi kalau ada ijarah untuk manfaat benda, ini tidak masuk ke dalam ketenaga kerjaan, ya. Termasuk ijarah untuk manfaat perbuatan. Nah, ini tidak masuk ke sini, ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah ijarah untuk manfaat orang. Nah, bagaimana supaya kemudian itu menjadi sah atau menjadi boleh dalam perbuatan-perbuatan di dalamnya, maka harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Apa itu yang pertama adalah harus terpenuhi rukun. Kita sudah paham bahwa rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam sebuah akad, ya, atau kesepakatan. Rukun secara bahasa artinya tian, ya, sesuatu yang menyangga sebuah bangunan. Jadi yang pertama harus ada ajir.
Nah, apa itu ajir? Ajir itu adalah pihak yang menjadi tenaga kerja. Nah, disinilah posisinya sebagai buruh atau pegawai di sebuah usaha. Kemudian ada mustajir. Nah, siapa mustajir? Itu adalah pihak yang menjadi pengguna tenaga kerja. Orang yang mempekerjakan orang lain. Kita sebut juga dengan majikan. Kemudian ada akad. Ya. Nah, akad itu haruslah ada pelafazan ijab dan qabul atau yang dapat menggantikannya dalam bentuk tulisan atau surat kontrak kerja yang ditandatangani. Ini yang umum sekarang. Meskipun sebenarnya kalau diucapkan itu juga hukumnya boleh. Ya. Nah, tapi kalau sekarang kalau dia berbentuk perusahaan selalu tentu saja butuh yang tertulis supaya ada pegangan ya dan diingat ya. Kalau cuma diomongkan bisa lupa di antara keduanya. Kemudian ada ujroh. Ujroh itu upah atau iwat, kompensasi. Ya. Jadi harus ada penentuan besaran upah, gaji, honor, imbalan pengganti atau kompensasi yang akan diberikan. Lalu kemudian ada manfaat, yaitu harus ada sesuatu kemampuan atau kelayakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi apa manfaat yang akan diberikan oleh tenaga kerja kepada usaha yang dia tempat dia bekerja. Nah, syarat inqad ijaratul ajir ya. Syarat inqad itu syarat yang harus ada, yaitu kedua pihak yang berakad akidain haruslah memenuhi syarat balik. Jadi mumayyiz lah ya, minimal mumayyiz atau 7 tahun ke atas. Lalu kemudian berakal, ya tidak gila, dan orang yang mabuk itu tidak sah ya, membuat akad ijarah. Kemudian dia bukanlah budak, ya dia harus orang yang merdeka dan tidak dalam keadaan ikrah atau tidak dalam keadaan dipaksa. Nah, itu untuk dua yang berakad. Nah, adapun syarat sahnya ya ada ridho akidain ya. Jadi kedua belah pihak itu harus saling ridho. Kemudian jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram. Kemudian maqud alai, ya, objek akadnya itu harus sesuatu yang maklum, diketahui. Jadi tidak boleh mempekerjakan sesuatu yang tidak jelas. Ya. Nah, kemudian ketika pembuatan kontrak kerja, ya, dalam perbuatan akad kontrak kerja itu harus berisi klausul-klausul yang benar-benar jelas, dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Biasanya itu kan adalah apa pekerjaannya, lalu kemudian berapa lama dia harus bekerja, kemudian secara spesifik seperti apa SOP di dalam pekerjaannya. Ya. Sehingga itulah menjadi panduan. Jadi kalau misalnya dia harus diminta bekerja di luar akad, maka harus ada kesepakatan di luarnya ya. Apakah akan dihitung sebagai overtime ya, lembur, atau mungkin ada upah tertentu di luar jam bekerja. Dan itu menjadi patokan tentunya baik bagi pekerja maupun bagi majikannya. Dalam membuat akad kontrak kerja tidak boleh mengandung klausul-klausul yang belum jelas ya, majhul. Ya, kenapa? Karena itu nanti bisa membuat perselisihan ya, bisa membuat perselisihan di antara pekerja maupun majikan. Ya, terutama tadi menyangkut tentang jam kerja ya. Jam kerja dan apa pekerjaan yang harus dilakukan. Karena kalau tidak disebutkan nanti majikan bisa suka-sukanya aja menyuruh kan. Jadi semua yang penting pekerjanya tidak nganggur disuruh semua pekerjaan. Maka kemudian harus ada kesepakatan. Nah, untuk penentuan akad kontrak kerja yang maklum atau jelas, paling tidak ada 4 unsur yang harus diketahui dan disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pekerja dan pemberi kerja. Nah, apa 4 itu? Ya, 4 itu adalah yang pertama bentuk dan jenis pekerjaannya, ya, naul amal. Kemudian masa kerja, ya, muddatul amal. Lalu ujratul amal, ya,
berapa upahnya, kemudian tenaga yang dicurahkan saat bekerja, juhdul amal. Nah ini setidaknya ada 4 ini ya, setidaknya ada 4 ini yang harus disepakati. Nah adapun kesepakatan di luar itu ditambahkan sesuai dengan kesepakatan. Kenapa? Karena hukum asalnya ketika sudah disepakati maka mereka itu terikat dengan kesepakatan tersebut ya. Jadi al muslimu ala syurutin. Jadi orang-orang muslim itu sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat ya, seperti itu. Jadi bentuk dan jenis pekerjaan ya, nawal amal. Jenis pekerjaan harus tertuang dengan jelas spesifikasinya dalam akad kontrak kerja. Jenis kerja yang tertulis tidak boleh terlalu umum, ya, sehingga dapat menimbulkan bias di antara kedua belah pihak. Kemudian jika dalam akad kontrak kerja ini jenis pekerjaannya masih kabur, maka hukumnya adalah fasad. Nah ini yang perlu dipahami ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang masih kabur, masih bias, maka hukumnya adalah fasad. Nah, ini harus dihilangkan ya. Jadi akadnya itu tetap sah, tetapi ada fasad di dalamnya. Maka harus diperjelas. Seorang pekerja diharapkan akan dapat mengukur kemampuannya dan kesanggupannya melaksanakan tugasnya. Jika majikan akan memberikan pekerjaan di luar tugasnya, maka pekerja bisa menolak atau meminta tambahan kompensasi. Ya. Disepakati jam kerjanya dari jam 8 sampai jam 5, 8 jam, lalu kemudian ada tugas tambahan, maka itu juga harus ada kompensasinya. Kecuali jika mereka sepakat bahwa tambahan pekerja itu hanya bersifat tolong-menolong, maka tidak perlu ada kompensasi tambahan. Nah ini perlu disepakati di awal. Tidak ketika sedang berjalannya masa kerja ya. Nah itu masa kerja. Kemudian yang kedua, muddatul amal. Ya, masa kerja. Nah, kontrak kerja yang hanya perlu menyebutkan takaran pekerjaan saja tanpa harus menyebutkan masa kerja, misalnya membuat maju model tertentu. Kemudian ada kontrak kerja yang hanya menyebutkan masa kerja tetapi tidak menentukan takaran kerja. Misalnya menjadi sopir 1 hari. Lalu kontrak kerja yang menyebutkan masa kerjanya sekaligus menyebutkan takaran kerjanya. Misalnya membangun rumah tipe 45 selama 3 bulan. Nah ini sesuai kesepakatan tentunya ya. Jadi mana akad yang akan dipilih itu tergantung daripada kesepakatan antara majikan dengan yang dipekerjakan. Nah kemudian untuk masa kerja, untuk kontrak kerja kelompok 2 dan 3, yaitu kontrak kerja yang harus menyebutkan waktu, maka dalam akad kontrak ini wajib mencantumkan masa kerjanya. Sebab jika masa kerja tidak disebutkan dalam akad kontrak, maka akan menimbulkan ketidakjelasan dalam akad kontrak. Nah ini perlu diperjelas ya. Karena di masyarakat ini sering terjadi perselisihan. Nah, kemudian upah ya. Nah, dalam akad kontrak kerja harus jelas berapa upah atau gajinya. Iza stajaro ahadukum ajiron falyu'limhu ajrahu. Ini apabila salah seorang di antara kalian mempekerjakan orang lain, maka hendaklah diberitahukan berapa upahnya atau berapa gajinya. Ini Nabi yang memerintahkan kepada kita. Jika upahnya tidak jelas, maka akad kontraknya tidak sah. Ya. Contoh upah tidak jelas itu upah 10% dari hasil penjualan. Jadi seperti ini tidak boleh ya. Jadi kalau mau apa, jadi sebelum mulai langsung dinominalkan. Nah ini boleh jadi boleh jadi dasar perhitungan ya, tetapi tidak boleh jadi akadnya. Karena kan banyak yang ini jadi seperti pekerjaan-pekerjaan arsitek ya, pekerjaan jasa itu biasa seringkali menjadikan upah itu dari persentase daripada nilai pekerjaan.
Nah, itu boleh kalau hanya jadi dasar perhitungan. Lalu kemudian dituangkan nominalnya. Jadi nominalnya itu yang menjadi penghilang ketidakjelasan. Karena kalau disebutkan 10% saja itu kan angka yang belum jelas. 10% itu bisa 10 juta, bisa 100 juta, bisa 1 miliar kan, tergantung daripada nilai proyeknya. Maka yang harus disebutkan itu adalah berapa ininya setelah 10%. Kemudian bentuk penentuan upah seperti ini tidak sah sebab masih belum jelas atau majhul. Nah, dasar penentuan upah kerja ya, menurut doktrin ekonomi kapitalisme didasarkan pada taraf kebutuhan fisik minimum. Dirumuskan dalam UMR atau UMP. Ya. Nah, sementara menurut ekonomi sosialisme, upah didasarkan pada nilai barang yang diproduksi. Sementara menurut ekonomi Islam, itu didasarkan pada manfaat yang diberikan oleh pekerja atau buruh kepada perusahaan. Ya, seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin dulu sebagai pengantar ya, supaya kemudian kita bisa berdiskusi. Ya. Oke, baik. Silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Iswandi. Ya, silakan. Ya, Ustaz mau nanya satu ya. Satu ya. Ya. Oke, silakan. Kalau seandainya kita membuat aturan seperti ini Ustaz, kita mempekerjakan orang dengan syarat kalau seandainya dalam waktu kurang dari seminggu dia berhenti, dia tidak dapat upah Ustaz. Itu apakah boleh Ustaz? Jadi tadi kan disebutkan bahwa ada 4 yang harus ditentukan ya ketika membuat kontrak kerja ya. Nah, apa daripada 4 itu? Pertama, bentuk amal. Yang kedua, masa kerja, upah kerja, dan tenaga. Ya. Maka disepakati, misalnya gajiannya per minggu, ya kan, gajian per hari, gitu Pak ya. Ya. Jadi disepakati bahwa kalaupun dia mau mengundurkan diri, itu setelah 1 minggu itu. Jadi memang di awal itu sudah dibuat ininya Pak, dibuat klausul kesepakatannya, ya, dibuat klausul kesepakatannya. Kalau misalnya dia diupah per minggu, maka bagaimana kesepakatannya? Apakah diupah setiap hari Sabtu misalnya? Kalau di antara seminggu itu dia kemudian berhenti, nah disepakati apakah pekerjaan hariannya itu tetap dihitung atau gimana? Nah, seperti itu Pak. Nah, itu disepakati di awal. Jadi tidak boleh di belakang baru ditentukan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya gini ya, dia pekerjaannya itu adalah menjaga warung nasi gitu ya, misalnya warung nasi. Digaji per hari ya. Anggap aja gaji per harinya 100.000. Nah, harusnya kan jam kerjanya itu misalnya menjaga dari jam 8 sampai jam 5. Ternyata masuk jam 8, jam 12 dia sudah pulang. Nah, ini di awal memang harus disepakati ya. Ketika misalnya dia hanya masuk setengah hari, apakah setengah hari itu dihitung atau tidak? Ataukah kalau misalnya dihitung hanya dihitung biaya transportasinya, atau dihitung berdasarkan berapa jam dia sudah bekerja. Kalau menurut saya sih yang terbaik itu adalah dihitung menurut berapa jam dia sudah habiskan. Kalau dia digaji per minggu, berapa hari yang sudah dia masuk saja. Nah, jadi dia tidak digaji secara full. Nah, gitu aja Pak, yang terbaik. Ustaz, terima kasih Ustaz. Sekolah Ustaz. Iya. Ya. Silakan Pak, Pak Suyanto, silakan. Ya, silakan Pak Suyanto. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Izin Tan, ini saya mau bertanya, tapi kayaknya istri saya nanti yang ngomong Tan. Langsung ini aja. Pakai juru bicara ya. Boleh ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Nah, jadi berada di antara para ikhwan. Ya, silakan. Mau nanya tentang syirkah, Tan. Kalau itu yang saya mau tanyakan kan ada 2 pihak, antara pemodal dan pengelola, Tan. Nah,
pelajarin itu ketika syirka itu tidak boleh meminta jaminan di depan. Nah, sedangkan kan kita tidak tahu seperti kasus kami nih Natat ya, di tengah jalan rupanya terjadi wan prestasi. Nah, si pengelola, padahal itu harusnya menjadi tanggung jawab pengelola yang ganti rugi, tapi dia nggak mau ganti rugi gitu kan. Nah, ketika tidak ada jaminan, lantas kekuatan kita apa gitu kan? Bentuk kekuatan ketika terjadi syirka itu, ketika terjadi wan prestasi, nah apa bentuk kekuatan dan pembelaan terhadap si pemodal Tat? Mohon izinnya Tat, mohon penjelasannya. Terima kasih Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang sejak awal itu pertama disepakati dulu ya, disepakati tentang batasan tugas dan tanggung jawabnya dulu ya. Jadi antara pemodal dengan pekerja itu disepakati batasan tugas dan tanggung jawabnya. Di pekerja itu tentu saja atau pengelola lah ya. Jadi pengelola itu batasan tugasnya adalah mengelola usaha, pemodal yang memodali, lalu kemudian batasan tanggung jawab risiko, tentu saja kalau pemodal risikonya adalah kerugian modal ya, kemudian pengelola risikonya adalah kerugian tenaga. Nah, dengan kesepakatan bahwa kalau kerugian usaha itu karena faktor kelalaian pengelola, maka itu harus dia tanggung, dia ganti kerugian tersebut. Nah, itu nanti di breakdown lah, diturunkan lah apa saja karena faktor kelalaian daripada pengelola. Nah, tadi nanti tentu saja teknis ya, sesuai dengan usaha masing-masing. Nah, itu nanti makanya di proposal usahanya ya, di bisnis planningnya itu di situ sudah disebutkan apa saja aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan oleh pengelola, sehingga ketika dia tidak melakukan itu dan usaha itu menjadi rugi, nah itulah menjadi patokan dia harus mengganti. Bagaimana ketika di tengah jalan dia tidak mau mengganti? Nah, ini memang dibicarakan. Kalau tidak bisa memang harus melibatkan pihak ketiga akhirnya kan. Kalau di dalam Islam itu memang akhirnya hakim ya kan, hakim yang kemudian yang akan memutuskan sekaligus bisa mengambil harta yang dimiliki oleh si pemodal tadi untuk kemudian pengelola ya, harta daripada pengelola tadi untuk kemudian dipakai mengganti kerugian ya. Jadi harus ada yang ya kalau dalam misalnya hakim sebenarnya gitu. Kalau dalam kondisi sekarang bisa menggunakan pihak ketiga berarti ya sejak sebelum akad. Apakah bagaimana caranya ya, disepakati bahwa ada pihak ketiga yang kemudian istilahnya memegang harta daripada pengelola untuk kemudian menjadi bukan si jaminan. Jadi jaminan itu bukan dipegang oleh si pemodal, tapi oleh pihak ketiga ya, pihak ketiga untuk kemudian menjadi semacam penengahnya lah, seperti itu. Tadi itu Pak, yang bisa dilakukan. Sebenarnya sih sebelum melakukan usaha harusnya kita tahu karakternya Pak ya. Jadi kita tahu karakternya, ini karakternya gimana nih? Kalau misalnya terjadi kerugian, apakah dia karakternya orang yang mau tanggung jawab atau tidak? Ya karena kan biasanya syirka itu tidak langsung ujuk-ujuk bersirka gitu kan, dia harus kenal dulu nih pribadinya. Terutama kalau kita jadi pemodal. Nah seperti itu. Nah gitu Pak Yanto dan Ibu. Iya Tat, ini masalahnya kan ya susah ya Tat kalau bicara soal uang. Benar kata orang, ketika mau melihat seberapa besar iman seseorang, ujilah dengan uang. Itu benar banget. Yeah. Padahal udah tahu sifatnya, karakternya, udah kenal, tapi ketika dihadapkan dengan uang mulai gitu kan Tat. Nah itulah memang godaan uang itu ya Tat. Nah makanya itu seperti kami ya kena sampai 600 juta Tat, dan kami nggak menyangka sama sekali gitu kan, karena udah yakin tadi dan berpegangan kita mau taat syariat, nggak boleh pakai jaminan di depan gitu kan. Ya, akhirnya ya manusia ketika melihat uang mulai terjadi fraud di situ. Nah mulai terjadi ya itu tadi, akhirnya kalau
mau lari ke jalur hukum kan kita tahu sendiri kan harus keluar uang lagi, harus tentu clear permasalahannya gitu. Jadi maksud saya itu untuk melakukan syirkah ke depan itu gimana ya baiknya. Tapi tadi saya menangkap dari jadi kalau misalnya untuk ke depannya yang pertama setelah kita tahu karakter pengelolanya, itu memang bisa dilakukan dengan cara meminta dia itu membuat laporan secara periodik. Jadi yang namanya kerugian itu kan tidak terjadi tiba-tiba langsung besar kerugiannya kan. Dia itu kan pasti berproses ya. Misalnya saya ada usaha, kita bisa analisis, misalnya dia membuat laporan mingguan atau harian lah ya, harian atau mingguan. Mungkin kalau mingguan atau bulanan kita minta tertulis, tapi kalau harian setidaknya di WA gitu. Ini kondisi hari ini jualan gimana gitu ya, atau penjualan gimana. Berapa persen yang laku. Nah dari situ itu kita bisa analisis. Ini kalau trennya semakin lama semakin menurun menuju kerugian, itu bisa kita stop di tengah. Ya kita stop di tengah, lalu kita minta di stop dulu, lalu dievaluasi. Nah seperti itu. Kalau misalnya setelah dievaluasi ternyata kerugian memang karena faktor usaha, bukan karena faktor kelalaian dia. Nah, bisa kita sepakati gimana nih? Ini di stop dulu, kemudian supaya kerugian itu tidak semakin besar, lalu gimana penyelesaian syirkahnya itu disepakati. Ya. Sekaligus bisa juga dianalisis ini kenapa nih bisa rugi ya kan, apakah karena faktor usaha atau karena faktor orangnya. Nah kalau karena faktor usahanya nanti berarti strategi apa yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki, lalu kita analisis lagi. Nah 1 minggu lagi gitu. Nah itu yang bisa jadi pemodal itu tidak tinggal menunggu keajaiban aja istilahnya gitu kan. Jadi dipantau juga secara periodik. Nah gitu. Berarti kalau kita minta pihak ketiga seperti kata Ustaz tadi boleh ya, misalnya jaminan tersebut kita berikan kepada notaris, terus kita melakukan perjanjian dengan notaris, itu seperti itu boleh kan? Kalau ya jadi di klausul kesepakatan syirkahnya itu disebutkanlah misalnya kalau terjadi kerugian syirkah karena faktor kelalaian pengelola, nah nanti dirinci tuh faktor kelalaian pengelola itu apa saja gitu ya, seperti itu. Maka si pengelola berkewajiban untuk mengganti kerugian. Nah seperti itu. Nah di situ itu boleh boleh bagi pemodal untuk kemudian meminta si pekerja itu memiliki cadangan dana untuk mengganti itu. Nah, tetapi ini dipegang oleh pihak ketiga. Nah, seperti itu. Apakah notaris atau siapa. Nah, tetapi batasannya di situ, ya batasannya di situ. Batasannya bahwa dia akan mengganti itu dengan modal tersebut. Nah, seperti itu. Tapi jadi jaminannya itu bukan ke kita, tetapi ke pihak ketiga. Oh iya. Jadi pihak ketiga inilah yang menjadi macam wasitnya gitu ya. Oh iya, baik. Syukran Ustaz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, mungkin ada yang lain, silakan rekan-rekan yang lain. Kami sudah dijawab oleh Pak Ustaz. Terima kasih. Banyak-banyak bersabar Pak Yanto ya, semoga segera terselesaikan apa masalah syirkahnya. Amin. Amin ya Ustaz. Ada lagi kerok sekarang Ustaz. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kalau membahas masalah tenaga kerjaan ini kan kita membahas ini kan ada syirkah syar'i yang diterapkan Ustaz. Sementara kan untuk undang-undang tenaga kerja sendiri itu negara juga udah punya kan Ustaz ya. Ini pasti akan pertentangan antara aturan-aturan dari syariah dan dengan ketenaga kerjaan yang diatur oleh pemerintah kan pasti akan terjadi nih Ustaz ya. Ya tidak semua Pak, ada yang bisa dipertemukan gitu ya. Ya, nah artinya kan sebetulnya kan yang kita bahas ini kan adalah ketetapannya begini loh kalau kerja itu artinya kan ini adalah termasuk undang-undang juga. Undang-undang juga. Walaupun ini kan sebetulnya kan secara syar'i ya Ustaz ya. Iya betul. Nah, jadi kita kan berpikir tenaga kerja itu bukan berbisnis berdagang aja. Tenaga kerja itu kan luas. Salah satu tenaga kerja itu menjadi pegawai negeri. Iya. Nah malah sekarang menjadi anggota dewan itu adalah orang mencari pekerjaan.
Punya kan itu juga Ustaz. Anggota orang artinya kan orang-orang yang sebetulnya mencari pekerjaan juga. Kan dia juga mencari imbalan atas pekerjaan dilakukan. Atau juga menjadi pemimpin itu juga sebetulnya mencari pekerjaan juga. Nanti kalau kita terapkan aturan ini kan banyak melanggarnya. Artinya tadi secara prinsip di awal-awal kan disebutin bahwa jika tenaga kerja tersebut kedudukannya mewakili pengelola secara individu, maka pengelola tersebut secara otomatis akan ini kan sebetulnya luas. Kalau itu dalam syirka Pak. Ini luas, kalau terapkan luas. Sementara kepentingan orang di sini dia angkat mungkin saudara anak atau jadi kepentingan dia itu tenaga kerja. Ini kan luas ya Ustaz ya. Ya itu pembahasan Pak. Ini sebenarnya yang tadi dibahas itu adalah syirka. Jadi kalau misalnya begini, jadi ada orang syirka, misalnya satu punya kemampuan mengelola restoran lah ya, pandai dia membuat sebuah makanan yang enak, lalu kemudian dia mengajak orang lain untuk memodali. Nah, ketika dia memiliki kemampuan untuk membuat makanan yang enak tersebut, nah lalu kemudian dia buat kesepakatan, nanti bagi hasilnya anggap aja 60-40 ya. 60 itu untuk pekerja, 40 untuk pemodal. Nah si pekerja ini menghitung, misalnya anggap aja untungnya dalam 1 bulan itu anggap aja 20 juta misalnya. Nah dia hitung berarti 6 kali 2 ini 12, dia dapat 12 juta setiap bulan. Kemudian dia sewa orang, dari upah dia 12 juta itu dia sewa orang, misalnya ada tukang masak yang jago. Dia sewa orang itu dia bayar, anggap aja misalnya 5 juta. Karena dia pikir masih dapat 12, kalau dibayar 5 juta kita masih dapat 7 juta. Nah ini hukumnya tidak boleh, karena pekerja itu mewakili dia. Yang boleh itu, kenapa? Karena dia itu syirkah karena keahlian memasak dia, maka dia tidak boleh mempekerjakan tukang masak yang lain tetapi mewakili dia. Itu tidak boleh. Yang boleh itu adalah kalau ada tukang masak dibayari, yang bayar itu adalah syirkahnya. Jadi dimasukkan ke dalam biaya produksi syirkah. Jadi nanti dia itu istilahnya menjadi pengelola syirkah. Dia tinggal mengawasi keseluruhan tenaga kerja yang dipakai dalam syirkah tersebut, baik itu tukang masak, misalnya tukang cuci piring dan seterusnya. Jadi tukang masak, tukang cuci piring dan lain sebagainya itu bukan digaji dari jatah bagi hasil untuk dia, ya, tetapi digaji dari keseluruhan biaya produksi syirkah. Nah, itu yang dimaksud Pak di yang tadi itu, bahwa kalau dalam syirkah tidak boleh kita mempekerjakan orang itu sebagai wakil dari salah satu pesyirkah, tapi dia harus menjadi pekerjanya syirkah secara keseluruhan. Nah gitu Pak ya, seperti itu. Ya Ustaz, berarti mungkin bisa dipahami ya bedanya. Ya, berarti kita batasi yang pembahasan ketenaga kerjaan di sini adalah ketenaga kerjaan yang mungkin berarti terbatas nih pemahaman kita Ustaz. Karena ya tadi yang kita orang yang mencari kehidupan itu kan tenaga kerja itu kan sebetulnya kan ada timbal balik, ada kemampuan, ada kemampuan kan gitu. Sekarang kan betul. Orang mencari kerja itu kan semua aspek kehidupan ini ada untuk mencari pekerjaan kan Ustaz. Betul. Ini mau kita batasi, kita persempit pembahasannya untuk sekedar untuk syirkah aja yang mempekerjakan orang gitu kan. Sebetulnya betul. Mungkin apa kita jadi dipersempit aja pembahasan ketenaga kerjaan untuk yang misalnya untuk berdagang aja, untuk jual beli atau untuk baik itu jasa maupun ini kan jasa tenaga kerja atau apa kemampuan gitu Ustaz ya. Ya, jadi gini, kalau tadi kita bahas rukun dan syarat itu berlaku untuk semua ijaratul ajir ya. Jadi kalau rukun dan syarat itu berlaku untuk semua aktivitas pekerjaan di mana kita mempekerjakan orang. Baik itu misalnya kita buat usaha toko, dagangan, lalu kita mempekerjakan orang jadi pegawai, atau kita buat rumah makan, kita rekrut orang untuk jadi tukang masak, jadi tukang cuci piring dan seterusnya. Itu berlaku Pak, yang tadi yang kita sebutkan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi pembahasan tentang tidak boleh
mengangkat orang untuk mewakili itu dalam konteks adalah ketika yang jadi pekerja itu adalah untuk sebuah syirkah. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Oke, sudah clear Pak ya, insya Allah. Oke, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan pembahasan kita soal fikih muamalah itu di pekan depan ya, insya Allah. Jadi kita cukupkan dulu untuk pembahasan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin Ustaz ya, minta apa? PDF Ustaz ya? Ya, oke. Nanti saya kirimkan ya, Pak Pakar ya. Siap Ustaz, Ya, Ustaz. Ya. Ini Ustaz, mau tanya sebentar aja Tad. Ini Ustaz, Ustaz buka kelas nggak Tad? Kalau fikih muamalah Tad. Jadi kalau Ustaz buka kelas kan kami mungkin mau belajar intensif Tad, gitu Tad maksudnya.